kami dari kelompok 5, kami akan membahas seputaran tentang hukum perikatan. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Joy Elik. Saya Johannes Maruto. Saya Arjuna Firman. Saya Martel Mesak. Saya Rosa Plete. Saya Catherine Goli. Saya Jaden Alessandro Lango. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang hukum perikatan, kita tentunya lebih tahu apa itu hukum perikatan. Dalam pengetahuan hukum perdata, perikatan diartikan sebagai hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut. Lalu bagaimana dengan pengertian para ahli tentang hukum perikatan? Adapun pengertian para ahli, yang pertama menurut Profesor Soediman Kartohaji Projo, hukum perikatan ialah kesemua kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang yang bersumber pada tindakannya dalam perlingkungan hukum kekayaan. Yang kedua, menurut Prof. Soebekti, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua atau dua pihak berdasar mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Yang ketiga, menurut Apiclo, perikatan adalah suatu hubungan yang bersifat harta kekayaan antar dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu prestasi. Yang keempat, menurut R. Setiawan, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Lalu bagaimana hubungan antara subjek dan objek dari hukum perikatan? Subjek dan objek. Subjek perikatan adalah para pihak pada suatu perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berhak atas prestasi. Pada debitur terdapat dua unsur, antara lain yaitu short adalah uang debitur terhadap kreditur, dan haftung adalah harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang. Yang kedua, objek perikatan. Objek perikatan adalah hak dari kreditur dan kewajiban dari debitur. Yang menjadi objek perikatan adalah prestasi, yaitu hal memenuhi perikatan. Terus bagaimana dengan pengaturan hukum perikatan? Pengaturan hukum perikatan. Hukum perikatan diatur dalam buku 3 KUH Perdata yang pengaturannya menganut sistem terbuka. Artinya, setiap orang bebas melakukan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur. Dalam Undang-Undang Pasal 1338 KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan kebebasan para pihak untuk yang pertama, membuat atau tidak membuat perjanjian. Yang kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun. Yang ketiga, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya. Yang keempat, menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan. Hukum perikatan ini dibagi menjadi berapa bagian? Apakah ada jenis-jenis dari hukum perikatan? Baik, mengenal jenis-jenis perikatan, menurut ilmu hukum perdata, perikatan dapat dibagi atas beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu terdapat di pasal 1234 dan 1235 KUH Perdata. Yang kedua, perikatan bersyarat pasal 1253 KUH Perdata. Yang ketiga, perikatan dengan ketetapan waktu pasal 1268 KUH Perdata. Yang keempat, perikatan alternatif atau manasuka pasal 1272 KUH Perdata. Yang kelima, perikatan tanggung menanggung atau solider pasal 1278 KUH Perdata. Yang keenam, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi pasal 1296 KUH Perdata. Yang terakhir, perikatan dengan ancaman hukuman pasal 1304 KUH Perdata. Apakah dalam hukum perikatan itu memiliki asas-asas? Iya, dalam hukum perikatan memiliki 3 asas-asas. Yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak, terlihat dalam pasal
1338 KUP Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua ada asas berkonsensualisme, yang artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat terciptanya kata sepakat antara pihak yang mengenai hal-hal pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Dengan demikian, asas konsensualisme lazim disimpulkan dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Kemudian asas hukum perikatan nasional memiliki 8, yaitu yang pertama asas kepercayaan, yang kedua asas persamaan hukum, yang ketiga asas keseimbangan, keempat asas kepastian hukum, yang kelima asas moral, keenam asas kepatuhan, yang ketujuh asas kebiasaan, dan yang terakhir asas perlindungan. Lalu bagaimana dengan cara menghapusnya hukum perikatan? Cara menghapus hukum perikatan itu terdapat dalam pasal 1381 KUH Perdata, telah menegaskan cara-cara hapusnya atau berakhirnya perikatan. Yaitu yang pertama, pembayaran. Pembayaran merupakan salah satu alasan yang menyebabkan hapusnya perikatan. Pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur. Namun, menurut pasal 1382 BW, selain daripada debitur sendiri, orang-orang lain juga dapat memenuhi prestasi itu, yaitu yang pertama, mereka yang berkepentingan, misalnya orang yang turut berhutang dan seorang penanggung jawab hutang. Yang kedua, mereka yang tidak berkepentingan, asal saja mereka bertindak atas nama debitur atau atas nama sendiri, asal ia tidak menggantikan kedudukan kreditor itu. Pengecualian pembayaran oleh pihak ketiga itu disebutkan di dalam pasal 1383 BW yang menentukan bahwa pada perikatan untuk berbuat sesuatu tidak dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang berlawanan dengan kemauan kreditur. Jika kreditur berkepentingan supaya perbuatan tersebut dilakukan sendiri oleh debitur, agar pembayaran yang dilakukan itu sah, orang yang membayar tersebut harus memiliki atas barang yang dibayarkan dan berwenang untuk mengasingkannya. Meskipun demikian, pembayaran sejumlah uang atau barang yang dipakai habis tidak dapat diminta kembali dari orang yang dengan itikat baik dalam menghabiskan barang yang dibayarkan itu, sekalipun pembayaran itu telah dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau orang yang tidak berwenang mengasingkan barang tersebut. Lalu ada juga yang kedua, yaitu perjumpaan atau uang kompensasi. Kompensasi. Ada juga yang kedua, yaitu perjumpaan utang atau kompensasi. Pasal 1425 KUH Perdata mengatur jika dua orang saling berutang atau pada yang lain, maka terjadilah antara pada yang lain bis mata kaman. Lanjut yang kedua, perjumpaan utang atau kompensasi. Pasal 1425 KUH Perdata mengatur jika dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu kompensasi dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan dengan cara dan dalam hal-hal yang akan disebutkan sesudah ini. Pasal ini menerangkan tentang adanya saling penghapusan utang. Jika dua orang saling berutang antara satu dan yang lain, misalnya si A berutang kepada si B dan B berutang kepada A, masing-masing berutang 100.000. Apabila kedua utang tersebut telah jatuh tempo, kedua utang tersebut menjadi hapus. Jadi tidak perlu ada formalitas bahwa A dulu membayar kepada B, kemudian B juga membayar kepada A. Baru utang keduanya dihapus. Dan dalam hal-hal yang akan disebutkan sesudah ini. Yang ketiga, penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan atau penitipan. Yang keempat,
pembaruan hutang atau novasi. Yang kelima, perjumpaan hutang atau kompensasi. Yang keenam, percampuran hutang diatur dalam pasal 1536 dan pasal 1537 KUH Perdata yang mengatur yang pertama pasal 1536 KUH Perdata, apabila kedudukan sebagai kreditor atau debitor berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu pencampuran hutang dengan mana piutang dihapuskan. Yang kedua, pasal 1437 KUH Perdata, percampuran hutang yang terjadi pada debitur utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung hutangnya. Pencampuran yang terjadi pada penanggung utang. Pada percampuran yang terjadi pada diri penanggung hutang sekali-kali tidak mengakibatkan hapusnya hutang pokok. Percampuran yang terjadi pada diri salah satu dan para debitur tanggung menanggung tidak berlaku untuk keuntungan para debitur tanggung menanggung lainnya hingga melebihi bagiannya dalam hutang tanggung menanggung. Yang ketujuh, lewat waktu. Dalam pasal 1967 KUH Perdata ditemukan bahwa segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena kadaluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun. Sedangkan siapa yang menunjukkan adanya kadaluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alasan. Lagi pula tidak dapatlah diajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikat yang buruk. Dengan lewatnya waktu 30 tahun itu hapuslah perikatan hukum dan tinggallah perikatan bebas, yaitu suatu perikatan yang boleh dipenuhi oleh debitur tetapi tidak dapat dituntut oleh kreditur melalui pengadilan. Unsur apa saja yang unsur apa saja yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian itu dikatakan sah? Oke. Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian menjadi sah. Yang pertama, kesepakatan. Adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Kesepakatan ini harus dibuat dengan kesadaran penuh dari masing-masing pihak dan harus bersifat bebas dari unsur paksaan atau penipuan. Yang kedua, consideration. Adanya hal yang dapat dipertukarkan antar pihak yang terlibat. Consideration ini dapat berupa uang, barang, jasa, atau hal yang lain memiliki nilai ekonomis. Yang ketiga, capacity. Kemampuan Yang ketiga, capacity. Kemampuan untuk membuat perjanjian dari pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian, yaitu kemampuan hukum untuk membuat perjanjian. Yang keempat, legality. Tujuan yang sah dari perjanjian yang dibuat. Tujuan perjanjian harus sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Jika keempat unsur tersebut telah terpenuhi, maka suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat antar pihak-pihak yang terlibat. Penting untuk diingat bahwa setiap perjanjian memiliki aturan dan persyaratan yang berbeda-beda, tergantung pada jenis perjanjian yang dibuat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui aturan dan persyaratan yang berlaku bagi jenis perjanjian yang akan dibuat. Apa perbedaan antara perjanjian unilateral dengan bilateral dalam hukum berikutnya? Itu sama kayak ini ya, sama kayak yang kedua. Yang ketiga surat. Yang ketiga lah. Ini juga apa tuh? Oke. Bagaimana cara mengajukan gugatan perdata dalam kasus pelanggaran perjanjian? Ya, jadi jika terjadi pelanggaran perjanjian, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi atau pemenuhan hak-hak yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.
Jadi berikut ini adalah cara mengajukan gugatan perdata dalam kasus pelanggaran perjanjian. Yang pertama yaitu mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi sebelum mengajukan gugatan perdata, pihak yang merasa dirugikan harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti salinan perjanjian yang dilanggar, bukti-bukti pelanggaran, dan dokumen pendukung lainnya. Yang kedua, mengajukan permohonan perdamaian. Sebelum mengajukan gugatan perdata, pihak yang merasa dirugikan dapat mencoba untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan pihak lain melalui mediasi atau negosiasi. Jika upaya perdamaian ini berhasil, maka gugatan perdata tidak perlu diajukan. Yang ketiga, mengajukan gugatan perdata. Jika upaya perdamaian tidak berhasil, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Gugatan perdata harus dilakukan melalui pengacara dan harus memenuhi persyaratan formal yang telah ditetapkan oleh hukum acara perdata. Yang keempat adalah persidangan. Setelah gugatan perdata diajukan, pengadilan akan menetapkan jadwal persidangan dan memanggil kedua belah pihak untuk menghadiri sidang tersebut. Selama persidangan, kedua belah pihak akan diminta untuk memberikan keterangan dan bukti-bukti yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa. Yang kelima yaitu putusan pengadilan. Setelah mendengarkan keterangan dan bukti-bukti dari kedua belah pihak, pengadilan akan memberikan putusan yang berisi keputusan hukum yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Putusan pengadilan dapat berupa tuntutan ganti rugi, pemutusan perjanjian, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan putusan. Setelah putusan pengadilan dikeluarkan, kedua belah pihak harus melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Jika salah satu pihak tidak mematuhi putusan pengadilan, maka pihak lain dapat mengajukan eksekusi putusan untuk memaksa pelaksanaan putusan tersebut. Demikian. Kan sempat kesimpulan dah. Kesimpulan paling lu soal dia ngomong kesimpulan. Jadi pada intinya perikatan adalah tentang itu adalah suatu hubungan hukum antara dua orang. Nah, sebentar kok ini kalau nanti upload di laptop saya. Betul, ini susah. Jadi ini ada laptop sana. Laptop langsung ke laptop sana. Tinggal kesimpulan. Oh, betul. Presentasi. Oke, 1, 2, 3. Mulai su. Lu jangan adu. Ada. Satu logo ada. Sudah. 1, 2. Apa ada sih coba gue baca. Bisa. Oh, ini apa tuh? Sudah atur. Sumpah. Angkat itu hasilnya nanti udah ke bawah. Jadi pada intinya jangan begitu. Diri dulu. Dia jangan begitu dari panitianya jangan begitu. Sebarat. Boleh kopi data bisa sponsor. Oh, satu sponsor poin. Insya. Ada. Jadi pada intinya perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak. Yang dimana pihak yang satu itu berhak untuk menuntut satu pihak yang lain, dan yang satunya yang ngomong dong. Parang ada. Agak apa kau cari kesimpulan? Lu sih terlalu lama sih panas nyom. Masih kita lagi ke sini. Bicara. Satu. Itu semua si gugur dong. Nah, bisa baca artikel. Kan bisa. 1, 2, 3. Oke, jadi pada intinya perikatan itu adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang dimana pihak yang satu itu berhak untuk menuntut suatu pihak yang lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu perikatan baik yang lahir dari perjanjian maupun undang-undang itu dapat berakhir karena beberapa hal. Di antaranya itu ada pembayaran, yang kedua kompensasi,
Yang ketiga itu pembayaran utang dan lain-lainnya. Sementara itu hapusnya suatu perjanjian itu berbeda dengan perikatan, karena suatu perikatan itu dapat dihapus, sedangkan persetujuan yang merupakan sumbernya itu masih tetap ada. Oke, jadi sekian dari pemaparan materi kita pada hari ini. 1, 2, 3 sama.